kita tularin semangat kita ya. Dengan apa? Dengan kita pandang sebelah kita dan kita katakan gini, saya senang Anda duduk di sebelah saya. Wow. Ya, saya percaya kita di sini tuh atas kehendak Tuhan. Bahkan kita duduk saat ini pun saya percaya semua dalam kontrol Tuhan. Jadi bersyukur ya sama teman yang berada sebelah kita. Oke, saya percaya kita semua semangat karena hari ini kita mau honor the presence of God. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang mau ke toilet saat kami persilahkan. Juga boleh dicek handphonenya, pastikan di dalam kondisi silent. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya akan bacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Wow, amin. So, today kita mau celebrate. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita. Ayo siapkan hati, siapkan semangat. Juga hari ini kita akan mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Krisnanto. Yang terlebih kita juga mempersiapkan hati karena hari ini kita semua akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya suatu anugerah kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Roh Kudus jamah setiap kami, biar kami hari ini menyerap firman-Mu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di surga, dan kami mau mendengarkan pesan-Mu yang hari ini disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Biar Kau urapi dia ya Bapa, biar firman yang disampaikan menjadi benih di dalam hati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat anak-anak kita ada di sini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit, berdiri. Kita akan berdoa buat anak-anak kita. Anak-anak kita yang lucu, yang manis. Mari kita satukan hati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini buat anak-anak ini Tuhan. Biar anak-anak ini Tuhan jamah. Sejak dari kecil Tuhan Yesus, Tuhan tuntun setiap langkah-langkah mereka. Di dalam Tuhan kami percaya boleh mengenal Tuhan. Firman Tuhan yang ditanam terus dibawa sampai dia dewasa nanti Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi keluarga, orang tua dan semuanya Tuhan. Anak-anak ini Tuhan hidupnya terus tanamkan sejak dari kecil bisa untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati anak ini Elkan, memberkati anak ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berkati dalam nama Yesus. Kami memberkati X dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau taruh hati seorang pengajar yang baik. Dia terus lengkapi Tuhan Yesus dengan firman-firman Tuhan yang begitu mengasihi anak-anak Tuhan. Ajar, didik anak-anak dengan ketekunan, dengan rasa sukacita. Mereka melayani anak-anak ini
ini Tuhan. Urapi mereka dalam pengajaran di dalam nama Yesus. Kami serahkan anak-anak dan guru-guru sekolah minggu pagi ini di dalam kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melihat perform dari anak-anak sekolah minggu. Jangan lari dulu anak-anak, ayo. Ya silahkan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan menyaksikan anak-anak yang lucu-lucu. Yuk. Shalom adik-adik. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua bergembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Nari buat Tuhan. Semua siap-siap melompat. Bertepuk tangan. Mana senyumnya buat Tuhan? Di rumah Tuhan. Haleluya. Ayo bergembira bersama-sama. Aku gembira, aku bersuka, menari, Nari buat Tuhan, melompat buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. aku gembira, Siapa yang aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari. lompat lebih tinggi lagi? Ayo melompat. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ayo, siapa yang bergembira? Aku gembira, aku bersuka, aku gembira, aku bersuka, Lebih lagi buat Tuhan. menari, Menari, melompat, tepuk tangan. Ayo menari. semua menari. Ayo melompat, Semua bertepuk tangan. bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk anak-anak sedikit. Oh, mari Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Jangan kalah dengan anak-anak sekolah minggu. Coba katakan la 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 la. Kasih senyum yang terbaik dulu, kasih salam sebelahnya, kasih tahu semangat lagi. Semangat beribadah. Semangat siapa yang mau terus memuji Tuhan, menyembah Dia, Allah yang besar ada di tempat ini. Mari berikan sorak-sorai kita yang meriah buat Tuhan. Mari berikan sorak-sorai. Oh, Tuhan kita baik, Tuhan kita baik. Mari sembah Dia. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Suaramu yang terbaik buat Tuhan. Yes. Amin. Mari sama-sama katakan. Yes, Tuhanku. Tuhanku maha besar.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Katakan, yes, kita sedang menghancurkan kuasanya iblis di bawah kaki kita. Oh, 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 dia luar biasa. Oh, yes, mengalir. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yes, amin. Mari sama-sama lagi katakan, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Amin. Kami sembah Tuhan. Yes. Amin. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Kau takkan tergoyahkan Tuhan, dia takkan tergoyahkan. Oh, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari melompat, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan lagi. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Mari kita bersuka karena Tuhan, bergembira karena Dia. Kau ada di sini Tuhan, yes Lord. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan lagi, kita punya Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Serukan Dia. Kau luar biasa Tuhan, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan lagi. Serukan namanya, Yesus. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan lagi. Amin. Serukan nama. Mari jemaat, keluarkan suaramu. Sembah Dia. Yes. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Dia. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala
Israel kita yang meriah. Dia senang untuk disukakan oleh kita. Dia senang untuk kita sembah, untuk kita puji sebab Dia Tuhan yang layak. Dia yang luar biasa. Amin, amin. Serukan namanya. Yes. Yesus Keluarkan suaramu. Sembah Dia. segala kuasa tunduk dalam Kita sedang menghancurkan si iblis saat ini. Dia luar biasa. perkasa. Yes, amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan lagi, yes. Serukan namanya, yes. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Dia luar biasa. Yes, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Lebih meriah lagi. Kita serukan namanya Tuhan. Serukan namanya Yesus. Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa Yes, Lord. mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus namamu. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Oh, yes. Berikan sorak-sorai yes Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Jesus. Yes Lord. Bukan hanya pujian Tuhan. Tapi kami mau masuk ke dalam pelataran Tuhan. Membawa penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Lord, penuhi kami, lawat kami Tuhan. Hadirat-Mu di sini Tuhan. Bawa kami masuk setiap kami. Mari jemaat masuk hadirat-Nya Tuhan. Dengan pujian Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
di hadapannya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keajaiban
tenggelam dalam hadirat-Mu, Lord. Kirabaya sekeraba dalaba serere baya dalaba serere dalaba sekerere. Siarabaya warabara serere lalala. Dan mulut kami menyembah-Mu, Lord. Dan hati kami menyembah-Mu, Lord. Kirawa sekerabaya rawa serere baya rawa serere dalaba ya raba mama. Kau baik Tuhan. Kau Tuhan kami. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Yesus kami menyembah-Mu, Lord. Yes, Lord. Yesus, ku sembah. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu, Lord. Kau yang layak di sini, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Amin. Mari serukan lagi Yesus Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Amin. Kami mau sembah. Menyembah-Mu, Tuhan. Sekali lagi Yesus. Ku sembahkan, sujud di Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, amin. Thank you Jesus. Yes. Kemuliaan bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Allah bekerja di tempat ini. Ada satu kami rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, Engkau menyampaikan pesan firman-Mu yang sederhana, yang dapat dimengerti. Dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami hari ini Tuhan, hati dan pikiran kami diperbarui, dilengkapi oleh firman Tuhan. Sehingga kami berjalan semakin lama, semakin kuat. Karena kami menaruhkan iman, percaya kepada Engkau
sepenuh hati. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Wow, hari ini kita ngelihat wajah-wajah yang berbahagia. Bersama kita semua, kita ada di tempat ini, saya percaya Tuhan begitu mengasihi kita semua. Amin. Tengok kiri kanan, kasih senyum. Ya, Tuhan mengasihi kita semua. Ya, saya mau share tentang firman Tuhan, tentang penguasaan diri. Nah, penguasaan diri, semua orang tentunya ngerti. Penguasaan diri itu yang kita harus kerjakan, kita harus usahakan adalah diri kita sendiri untuk menguasainya. Bukan orang lain. Jadi penguasaan diri saya serahkan sama orang lain gitu. Tidak, tidak. Kita harus lakukan dengan sepenuh hati, dengan fokus, dan kita perhatikan. Ya, penting penguasaan diri. Arti penguasaan diri atau pengendalian diri, dapat mengendalikan diri, ya, menjauh diri dari dosa, itu paling penting. Menjauhkan diri dari dosa, bukan mendekat dengan dosa. Kita harus jauh dari dosa. Tidak menuruti keinginan daging, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan yang membuat kita tuh nggak bisa terkontrol. Ya, itu yang kita harus kendalikan dan mampu mengontrol diri kita. Itu penting, bahwa mampu mengontrol diri kita. Firman Tuhan di sini tuh jelas. Galatia Ya. Galatia 5 ayat 23 ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri ini yang kita fokus untuk kita mau share hari ini, bahwa penguasaan diri, mengapa kita harus menguasai diri kita? Firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Ini baik kita dalam usaha, dalam pekerjaan, ibu rumah tangga, sekolah, apapun, pelayanan, apalagi kita harus bisa menguasai diri, kita melayani Tuhan. Yang pasti di sini kita harus kuasai diri kita dalam segala hal. Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat penting dan sangat diperlukan. Sangat penting dan sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan penguasaan diri, banyak sikap atau tindakan kita yang tidak terkontrol sehingga kita dapat mengakibatkan kerugian, kegagalan, bahkan kehancuran. Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau satu kota itu pasti ada benteng, perlindungan. Kalau kota itu roboh temboknya, berarti hancur. Hancur. Begitupun sama dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, tembok pertahanan kita hancur. Apa yang kita sudah berbuat baik selama ini, yang sudah bertahun-tahun kita pupuk, kita pelihara, satu saat kalau kita nggak bisa menguasakan diri, kita bisa jatuh dan hancur lebur. Jadi apa yang kita pupuk, apa yang kita siapkan dari dulu adalah sia-sia. Sekali lagi,
bahwa hal ini penting untuk kita bisa mengontrol diri kita. Satu hal yang kita belajar, kalau kita sebaliknya, setiap orang yang dapat mengendalikan diri, penguasaan diri itu kita dapat berpikir jernih, berpikir sehat gitu, berpikir terang, lebih matang. Sebelum bertindak, berpikir dulu, bersikap lebih tenang, bersikap lebih hati-hati. Ini yang kita, kalau kita bisa menguasai diri kita. Penguasaan diri adalah satu pondasi di dalam membangun karakter-karakter yang berikutnya dalam kehidupan kita. Tentang kesabaran, harus nggak ada penguasaan diri. Kasih juga, kasihnya nggak berhenti, dia terus menerus. Kalau kasihnya ada, nanti nggak ada, Tuhan nggak ajarkan itu. Ya. Kemudian kesetiaan dan lain-lain. Ya. Sesuatu yang kita belajar hari ini benar-benar tuh tahu dalam segala hal kita harus kuasai diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita jaga di dalam penguasaan diri kita. Yang pertama, penguasaan diri kita tentang pikiran kita. Pikiran, ya. Katakan pikiran kita. Kuasai pikiran kita. Kita punya cara berpikir kita yang tidak dikuasai, menyebabkan perbuatan kita yang tidak bisa dikuasai. Kalau kita bisa menguasai, perbuatan kita juga bisa dikuasai. Kalau nggak bisa menguasai pikiran kita, perbuatan kita tuh seenaknya, nggak bisa dikuasai. Jadi ini hal yang sangat praktis di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 1-2, firman Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pesan firman Tuhan bagi kita semua. Karena siapa yang percaya hari ini, dengan yakin kita menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Bisa angkat tangan? Semua kita menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, karena hidup kita ada bersama dengan Yesus di surga, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Pesan ini sangat-sangat sederhana, tapi kita pikirkan. Kadang-kadang pikiran kita tuh mengawang-awang, mikirkan hal masa depan, pikirkan hal pekerjaan, pikirkan pasangan hidup, suami, istri, memikirkan anak-anaknya untuk sekolah. Banyak pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Tapi pikiran ini beri kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Bukan yang rutin, yang setiap hari kita kerjakan. Tetapi meluangkan waktu, renungkan firman Tuhan. Itu sudah memikirkan hatinya Tuhan. Ada, mulai kita masuk mengenal Tuhan. Kalau kita enggak merenungkan firman Tuhan, kita enggak bisa dapat pikiran Tuhan. Enggak bisa. Karena kita mau pikiran kita diubah yang rutin ini. Dengan masukkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Amin. Kita harus memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Kenapa? Kita orang yang percaya sudah diberi keselamatan kekal. Amin. Setiap orang yang percaya mengaku kepada Yesus diberi keselamatan.
Keselamatan ini harus diusahakan. Memikirkan sudut pandang yang di atas. Biar kekekalan ini terus ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak merasakan hati kita terjerat oleh dunia. Tapi hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, ada 3 yang kita harus cek dalam diri kita. Yang pertama, kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Ada enggak damai sejahtera hari ini? Sukacita, ada kan? Pasti ada. Dan kebenaran oleh firman Tuhan. Sesuatu yang kita renungkan kembali bahwa Filipi 4 ayat 7 dan 8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Enggak masuk akal, tapi ada damai. Kita bisa melewati masalah dan kita bisa menghadapi problem atau masalah dalam kehidupan kita, tapi hati kita tetap damai. Amin. Ini yang dimaksud dengan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran dalam hidup kita di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya ini poin yang penting kita renungkan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Enak gak kalau kita memikirkan yang manis, yang enak didengar? Waduh, itu ada kedamaian, Bapak Ibu. Ada kedamaian. Karena ini yang dilengkapi dalam kehidupan kita, yang mesti dilengkapi. Pikirkanlah semua itu yang mulia, yang adil, yang suci. Pikirkan, oh saya ini masih belum Kak. Perjuangkan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan ini. Jadi ketika kita mendengar langsung firman Tuhan ini serap, ya saya harus pikirkan ini. Secara normal, secara manusiawi, kita hidup di dunia ini, dengan lingkungan di dunia ini. Tapi kita masih ada waktu bisa memikirkan hal-hal yang di atas seperti ini. Tuhan perlengkapi kita pagi ini dengan firman-Nya. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ada 2 pilihan. Kita mau hidup dalam daging atau mau hidup di dalam roh. Yang pasti kalau hidup di dalam roh ujungnya kematian. Kalau kita hidup di dalam roh ada kehidupan. Kehidupan yang kekal. Saya pasti di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik semua di tempat ini, dalam hati kecil saya mau pilih kehidupan di dalam roh. Amin. Tentukan, kalau kita hidup di dalam roh, tentukan. Hidup menurut daging berarti mengingini, menyayangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Jadi hanya tabiat manusia berdosa. Kalau keinginan daging, contohnya percabulan, tabiat manusia hanya kepuasan. Pornografi, obat terlarang. Karena kalau sudah terikat, itu yang bahaya. Kita pertama coba-coba. Oh, lihat-lihat dikit, diulang lagi, dikit lagi, ulang lagi. Maka akan terjebak dalam ikatan hal-hal yang
membuat kita jatuh di dalam dosa. Kebencian, amarah. Kalau kebenci tuh waduh sampai benci, hati kita tuh rasanya tuh tidur gak enak, makan gak enak. Kalau kita punya kebencian, apakah kita hidup mau menaruh dalam kebencian? Kemudian kalau kita marah, boleh marah. Marah itu boleh, tapi untuk mendidik. Jangan marah yang emosional, yang berlebihan, tak bisa dikontrol. Itu yang kita belajar tentang hidup menurut daging yang merusak kehidupan kita. Bahkan berujung kematian atau maut. Hidup di dalam roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus. Ada di dalam hati kita, ketika percaya Yesus ada di dalam hati kita, maka ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberi kemampuan kita bisa berjalan di dalam kemenangan. Hari ini pastikan Roh Kudus ada di dalam hati kita yang menuntun hidup kita ke masa depan. Amin. Dan fokus pada hal-hal yang dari Allah, bukan kepada keinginan kita, kemauan kita, cara pikir kita, tapi kita connect sama Tuhan. Cara pikir kita samakan dengan cara pikir Tuhan, amin. Ya, salah satu saya kasih tahu cara pikir Tuhan semua dari kita belajar dalam Alkitab. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Kita bersyukur punya Kersel, ada yang kemarin kunjungan gitu ya, guru-guru sekolah minggu sama Pastor Naftali. Begitu kunjungan, mobilnya ditabrak, bonyok, dan berurusan. Jadi apakah kunjungannya batal? Tidak. Dia kunjungan, terus lakukan kunjungan sampai selesai. Itu tanda dia mengasihi anak-anak sekolah minggu. Tuhan senang melihat pekerjaan-pekerjaan untuk jiwa-jiwa. Dan saya percaya ini gangguan. Ya, sebentar lagi kalau mobil penyok diobatin, lempang lagi, bagus lagi gitu. Tapi hati kita kalau bonyok mana bisa benerin. Hati kita kalau udah hancur mana bisa benerin. Tapi yang pasti itu benda. Pikiran kita gak dikuasai oleh benda. Tapi ini yang dilakukan adalah semua untuk mengasihi jiwa-jiwa, memuliakan Tuhan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ini lihat ya di sini ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah ini anggota tubuh yang paling kecil, tapi yang sangat-sangat berbahaya kalau kita nggak menguasainya. Kita bisa berbuat banyak kebaikan atau berbuat banyak kejahatan, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan bagaimana kita menggunakan lidah atau perkataan kita. Ini yang kita harus kendalikan lidah ini. Banyak orang membawa kematian pada dirinya sendiri atau orang lain karena lidah, perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang palsu, yang menipu. Ini bisa terjadi kematian. Berapa banyak orang saling bunuh karena perkataan yang keji, sehingga mereka bertengkar sampai kan bisa saling melukai dan membunuh. Sebaliknya banyak orang yang telah menyelamatkan nyawanya sendiri dan bahkan orang lain karena kita bisa berkata-kata lemah lembut. Sesuatu yang kalau kita bisa, orang punya masalah, kita doakan,
Dan kita kabarkan bahwa ada satu Tuhan yang menolong kita. Beritakan Injil. Hati yang lemah lembut menyentuh orang itu, dan orang itu bisa datang kepada Tuhan. Amin. Sesuatu yang kita harus kendalikan, mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah kita supaya tidak melukai orang lain. Mengendalikan lidah kita supaya tidak melukai orang lain. Mazmur 4 mengatakan ayat 5, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hidupmu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Firman Tuhan ini mengajarkan kalau kita marah jangan sampai berbuat dosa. Dengan perkataan kita, lebih baik kita berkata-kata dalam hati. Jangan dikeluarkan gitu. Biasa kalau udah marah tuh gaspol, tancap, keluarin semua emosionalnya sekuat-kuatnya. Lebih baik kita berkata-kata dalam hati. Ambil waktu untuk menenangkan diri. Ini penting. Kalau kita tenang, ambil waktu untuk kita bisa menenangkan diri, maka amarah itu akan turun. Jadi perlu waktu untuk menenangkan diri. Dia akan turun amarah kita. Tapi kalau kita nggak bisa kendalikan amarah kita, terus kita naik lebih tinggi lagi, emosional kita lebih tinggi lagi, kita lebih nggak bisa mengendalikan. Apapun bisa terjadi karena nggak terkendali. Jangan sampai kita emosi kita ketika kita mulai marah melampiaskan emosi kita. Saya pernah, ini kesalahan yang saya masih ingat waktu kecil. Ini di dalam keluarga. Biasa anak-anak tuh kalau keluarga tuh, di keluarga anak-anak laki-laki apalagi kalau ketemu satu dengan lain suka berantem. Berantem perang mulut kah atau perang apa. Tapi juga anak perempuan juga bisa berantem. Ketika berantem saya pulang, stop. Wah, saya pulang kerja itu gak bisa terkendali, mengendalikan emosi saya. Saya bilang jangan berantem. Wah, dari situ saya ambil ban pinggang. Saya pukul, cepret. Luka, anak itu luka. Ketika anak itu luka, bagian lukanya itu cuma memar seperti itu. Hati anak itu juga terluka. Jadi bukannya tubuhnya, saya percaya bahwa itu saya melakukan hal yang salah. Saya bilang, Tuhan aku minta ampun. Ketika emosi kita gak bisa terkontrol, kekuatan ini bukan hanya pelan-pelan. Karena gak bisa terkendali. Tangan ini seolah-olah pelan, tapi kenceng itu. Sama dengan ilustrasi, ada seekor ikan arwana. Arwana itu bisa besar, bisa panjang gitu. Bisa 1 meter. Ketika dia diganggu, dia bisa melompat. Lompatannya itu kekuatannya di dalam air, terus melompat ke udara, itu tinggi dia melompat. Sekuat-kuatnya itu ikan itu melompat. Begitupun sama ketika emosional kita nggak bisa terkendali, maka seolah-olah tuh kita nggak melakukan hal itu dengan sejalan dengan pikiran kita, tapi karena emosional itu kekuatannya lebih keras. Sejak dari itu saya ngelihat, wah ini salah Tuhan.
Dan saya minta maaf sama anak saya, lukanya terhilang, cepat sembuh, tapi hatinya lama tertanam. Saat kita marah, lebih baik kita tidak bicara, tidak ambil keputusan. Kalau kita ambil keputusan, bisa salah. Jadi hal ini, kalau kita bicara sama istri, mulai satu-satu dengan yang suami istri mulai tegang, kita renungkan, mulai ngerem satu dengan yang lainnya. Ambil waktu, jangan gaspol. Gaspol itu udah langsung aja, cak 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 cak, rame itu, ya. Kita perlu belajar mengasihi diri kita untuk tidak banyak bicara, menguasai diri kita, ya. Untuk tidak banyak bicara ketika sedang marah. Saya ingatkan, lebih baik tidak bicara atau tidak memutuskan ketika sedang marah, sedang kecewa, sedang emosi. Berdiam. Seperti firman Tuhan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang ketiga, mata kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudaraku, mata kita bisa melihat hal-hal yang begitu bebas, ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali kita menutup mata sendiri. Ketika terbuka, apalagi kalau kita belanja jajan ke mall. Begitu jalan tuh, wah, terutama kalau nganter istri, ibu-ibu semua, tengok kiri kanan tuh. Yang dicari apa? Sel. Padahal udah punya itu, baju udah punya, sepatu udah punya, karena sel. Jadi panik. Mau beli satu ada beli satu jadi bawa pulangnya 3 atau 5 karena sel. Sudah sampai di rumah, dia coba-coba, wah ini bagus, sel, murah, tapi banyak. Dia mau pakai yang mana bingung. Akhirnya begitu pulang, waduh ini, saya rasa kalau kita nggak bisa mengendalikan hal-hal mata kita, begitu sampai di rumah, sendal itu belum tentu dipakai, ditaruh. Yang biasa dipakai itu yang dipakai. Itulah kebiasaan dari tentang menguasai mata. Saya pun sama, seorang bapak ini pernah melakukan hal jalan-jalan ke mall juga. Karena sayang sama istri, saya tuh ada pameran masak waktu itu. Ada kompor, panci, kuali, komplit semua ditawarin sama salesnya. Saya padahal lagi bengong aja gitu. Salesnya tuh jahil, Pak ini buat istri gini murah, diskon. Lama-lama terpancing untuk beli. Udah lama itu saya lakukan. Saya tuh beli tanpa sadar, saya bawa pulang kompor itu, dan sampai saat ini kompor itu gak pernah dipakai. Kompornya kompor listrik. Waktu di rumah saya itu, rumah yang dulu saya tinggal, wattnya 900 watt, kompor listriknya 1000 watt. Ya gak bakalan bisa. Jadi ditaruh. Akhirnya pancinya dipakai satu-satu. Begitu pancinya dipakai, kita kalau masak ketinggalan itu, maksudnya nggak terkontrol, akhirnya pancinya hangus. Kualinya juga sama, bisa hangus juga, gosong semua. Begitu gosong,
kita merasakan itu kompor itu udah gak bisa lagi. Karena itu pasangannya gitu, kompor dengan pancinya. Akhirnya semua yang kita rasakan baik, mata kita melihat, oh ini baik, tapi hal ini bisa salah. Begitupun dalam kehidupan rohani kita. Mata adalah pelita tubuh. Jadi kalau kita mau mata kita terang, kita hidup di dalam terang. Mata rohani kita terang, kita hidup dalam terkendali. Tubuh kita bisa kita kendalikan kalau kehidupan kita terang. Yang ketiga, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ingat bahwa mata kita kadang-kadang tertuju kepada hal-hal tentang kekayaan. Berapa banyak orang kejebak menginginkan hal-hal yang bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, tapi dia menginginkan milik orang lain. Itu kita bisa terjebak kalau kita sudah rasanya aku pengen berbagai cara, itu bisa dihalalkan. Sekali lagi, kuasai mata, karena itu pelita tubuh. Yang keempat, keinginan dan kemauan hati. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai dengan keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya tahu bahwa ini saya renungkan kisah Kain dan Habel. Adam dan Hawa memperanakan Kain dan Habel. Kain adalah kakak dari Habel. Kain adalah seorang petani. Habel adalah seorang penggembala domba. Dua-duanya sama-sama bekerja. Satu saat dia menghasilkan. Kain ini mempersembahkan setengah hasil tanamannya, hasil tanahnya. Sedangkan Habel memberikan persembahan kambing domba sulungnya. Sesuatu memberi persembahan, tapi satu yang kita belajar, Allah berkenan atas persembahan Habel. Begitu marahnya Kain, begitu kecewanya Kain. Kenapa yang diterima Habel, saya nggak diterima? Saya renungkan di sini bahwa firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini yang ditanya oleh Tuhan, mengapa hatimu panas? Sebenarnya kalau Kain itu menyadari, saya kecewa Tuhan, saya begini, bisa ngomong sama Tuhan. Tapi Kain ini mukanya tuh tidak berseri lagi, tidak akan berseri lagi jika engkau berbuat baik. Tuhan mengatakan seperti, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Kalau dosa itu sudah mengintip di depan pintu, itu tanda, wah itu benar-benar tuh tanda-tanda yang kita harus perhatikan. Sesuatu yang kalau dosa sudah mengintip, mulai dosa itu menggoda kita. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain? Kain kepada Habel, adiknya. Dik, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel
adiknya lalu membunuh. Karena Tuhan udah bilang, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan penguasaan diri, ketika kita kecewa, ketika kita benci, ini akan terjadi pembunuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini yang kita belajar tentang penguasaan diri. Dan saya percaya yang terakhir, minta waktu yang terakhir, kita harus menguasai hawa nafsu. Galatia 5 ayat 19-20, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Penguasaan diri kita dari hawa nafsu. Rasul Paulus menasihatkan kita, perbuatan daging kita harus waspadai, harus diwaspadai, harus dimatikan. Gak ada pilihan lain. Kalau kita memikirkan hal-hal yang di atas tentang hawa nafsu ini, list yang tadi kita bacakan harus dimatikan. Itu yang kita berjuang di situ. Sekali lagi, penguasaan diri ini dalam segala hal. Kita harus berjuang, kita harus melakukan, kita harus memberi waktu untuk kita bisa menenangkan diri kita, sehingga kita bisa menguasai diri kita. Saya percaya anak-anak Tuhan yang dipersatukan Tuhan di tempat ini, Tuhan gak membiarkan kita satu dengan yang lain bertengkar. Amin. Hidup di dalam kasih Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita semua, ada damai, tentunya ada kesabaran bagi kita semua, dan ada kemurahan, bahkan ada kesetiaan bagi kita semua, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pagi ini praktekkan, kuasai lidah, kuasai pikiran kita, kuasai lidah kita, kuasai mata kita, dan keinginan, hawa nafsu, bahkan kekecewaan apapun kita bisa kuasai. Berikan ruang waktu buat Roh Kudus membimbing kita hari ini. Saya mau Tuhan menguasai diri saya lebih baik lagi. Amin. Mari satukan hati, kita tunduk, kita akan masuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan anggur dan roti? Ada yang belum kan? Silakan, kalau yang belum bisa dilayani. Kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bacakan iman rasuli. Mari bangkit berdiri semua. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya, iman kepada Kristus. Mari sama-sama kita
baca sama-sama dengan hati sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti di tangan kita. Di situ ada ayat. Boleh Bapak Ibu baca sejenak. Mari kita angkat roti ini. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Karena pemberontakan kita, karena semua kebodohan kita, kekeras kepalaan kita, bahkan kedegilan kita, itu yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu tinggalkan cara hidup yang lama. Tetap percaya, hormati Tuhan, apapun situasimu hari ini. Tetap percaya. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Angkat cawan berisi anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupannya. Dan kehidupan bicara tentang kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Kuasa Tuhan begitu besar. Dan kasih Tuhan karena ia mengorbankan nyawanya dan menebus dosa kita semua. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Yes, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Mari kita sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, thank you. Amin. Yes, terima kasih Pastor Chris. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Yes. Amen. Sungguh luar biasa. Amen. Penguasaan diri. Kita komitmen ya mulai sekarang kita berlatih untuk menguasai diri kita sedemikian rupa sehingga berkenan bagi Tuhan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini saya melihat wajah-wajah yang bersukacita, penuh dengan semangat. Jadi kita mau Yes. sambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bareng kami, keluarga besar CDC Bogor, kalau tidak keberatan mengangkat tangannya, karena kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Gitu, Semuanya baru. minggu depan kita akan mengajak Yes. jiwa untuk datang ke tempat ini bersama-sama Yes. beribadah. Semangat. Yes, semangat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seperti awal kita ibadah, ibadah ini tidak akan terlaksana tanpa ada orang-orang yang memberikan diri, membayar harga, memberikan waktunya, memberikan tenaga pikiran, agar ibadah ini bisa terlaksana secara baik. Boleh kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Yes. Thank you. Thank you, Volunteers. volunteers. Terima Thank you, kasih. thank you. Volunteers, luar Thank biasa. you Wow. semuanya. Thank you. Silakan duduk kembali. Yes. Ibadah umum untuk minggu depan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Beliau adalah gembala senior dari gereja CDC Bogor dan Depok. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kembali kita sama-sama hadir di tempat ini. Dan jangan lupa kita ajak teman, sahabat, saudara, atau keluarga kita yang belum beribadah. Selain ibadah umum, ada juga ibadah khusus untuk anak-anak. Wow, tadi Bapak Ibu boleh saksikan anak-anak dari usia dini. Mereka diajar untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi minggu depan coba kita targetkan untuk membawa anak-anak kita, bagi yang belum dibawa ke sini, bergabung bersama CDC Kids. Di sini kita akan sama-sama belajar dengan cara yang menarik, cara yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga mereka tertanam pengenalan akan Tuhan dari usia dini. Selanjutnya akan ada baptisan air. Wow, luar biasa sekali. Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret minggu depan di tempat ini di Bogor Green Forest, tentunya di kolam renang, bukan di sini ya. Jadi bagi yang sudah mendaftar untuk dibaptis, kami ucapkan selamat, biar nanti mengikuti wawancara baptisan. Lanjut untuk mesbah doa, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami kembali mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk bergabung di dalam mesbah doa hari Senin. Setiap Senin malam jam 19.00 atau jam 7 malam melalui Zoom online. Jadi Bapak, Ibu, dari manapun, dari rumah, dari tempat lain bisa mengikuti mesbah doa ini. Dan selain mesbah doa secara online, ada juga yang secara onsite. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bergabung di sini di Kamis malam, doa Kamis malam. Doa yang khusus berfokus kepada penyembahan, kepada pujian kepada Tuhan kita. Wow, hadirat Tuhan nyata sekali di sini. Banyak suara Tuhan tergenapi. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk datang setiap Kamis malam ke Ruko Sekretariat CDC Bogor di Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3. Mari. Untuk selanjutnya layanan doa dan konseling. Bapak Ibu, kami juga membuka layanan doa dan konseling ini khusus private pribadi. Boleh menghubungi ke nomor yang tertera. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu di dalam hal yang bersifat pribadi. Selanjutnya untuk Carecel. Bapak Ibu, bagi di sini kalau ada yang belum bergabung bersama Carecel, mari kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut ke dalam Carecel, dan ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan waktu Bapak Ibu. Ada kelompok keluarga, ada khusus ibu-ibu, ada untuk Eros yaitu youth, dan ada juga untuk Ero Teens. Jadi mari kita tergabung, kita saling menguatkan, saling mendukung dalam kelompok yang kecil sehingga kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seperti biasa setelah ibadah akan ada coffee break. Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua boleh menikmati snack yang telah disediakan oleh panitia, oleh volunteers, dan di sini kita bisa saling berfellowship, kita bisa saling berbincang-bincang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tanggal 30 April
akan diadakan retret untuk eros, untuk pemuda dan remaja. Jadi kita sebagai orang tua, mari kita dukung putra-putri kita untuk mengikuti retret yang berisi tentang transformasi hati. Wow, pasti yang anak-anak muda sudah sangat semangat, sangat antusias, excited ya. Biayanya 375.000 per orang, per anak. Jadi dari sekarang boleh persiapkan diri untuk menabung. Dan kami, para volunteers youth dan teens, membuka basar di depan sana. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita berlomba-lomba ya untuk membeli barang-barang yang ada di basar. Karena tujuannya apa? Menggalang dana untuk retret teens and youth. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, terakhir kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya saya akan cerita. Memang tadi sudah diceritakan oleh Pastor Chris bahwa kemarin saya mengalami musibah. Sebelumnya saya mendapat ayat ini loh Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ini luar biasa sekali. Jadi saya berdoa dari beberapa hari kemarin. Tuhan, ayat apa, firman apa yang Kau mau berikan untuk mengantar jemaat-Mu mempersembahkan yang terbaik. Tuhan berikan ayat ini. Mazmur 89 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Yang percaya katakan amin. So, setelah merenungkan firman Tuhan ini, saya menyadari betul bahwa segala sesuatu kepunyaan Tuhan. Bumi ini kepunyaan Tuhan, matahari kepunyaan Tuhan, bahkan seluruh bumi dan langit kepunyaan Tuhan. So, apalagi diri kita. Diri kita adalah kepunyaan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku ini milik-Mu. Tunjuk sebelahnya dan katakan, kamu milik Tuhan. Nah saudaraku, waktu mendapat ayat ini saya sukacita. Saya meyakini bahwa segala sesuatu adalah punyanya Tuhan. Tapi langsung ayat ini seolah-olah dipraktekkan untuk saya. Kemarin pada saat tadi diceritakan Pastor Kes, kami kunjungan guru-guru sekolah minggu. Saya tujuannya menjemput di titik kumpul untuk kita bersama-sama jalan. Tapi sebelum sampai itu kejadiannya di pelintasan kereta api Batu Tulis. Nah, kalau dari arah atas kan berarti agak turun dan saya dari bawah mau ke atas. Waktu saya sebelum belok ada kendaraan, sebuah mobil box menabrak mobil saya dengan sangat kencang. Sehingga pintu belakang kanannya itu sampai melesak ke dalam. Wow, kaget saya. Tuhan, dalam hati ini mau kunjungan nih Tuhan, kok pakai acara ada yang nabrak gitu. It's okay. Saya naik ke atas karena macet jalan dan saya memutar. Mobil itu bilang, sopirnya buka jendela, Pak ke depan ya. Ke depan sih, tapi waktu saya memutar, hati bilang, dia nungguin gak ya? Dia bisa aja kabur kan ya, sedangkan saya harus memutarnya jauh loh. Saya memutarnya di depan di stasiun kereta. Oke, saya pelan-pelan memutar dan saya balik arah. Saya mengikuti jalan kereta yang tadi saya ditabrak dan saya ke kiri. Mobil itu ternyata ada di sebelah kiri diam. Dan orangnya keluar. Tapi anehnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya teringat ayat ini. Ayat ini bilang segala sesuatu kepunyaan Tuhan. God, I belong to you. Jadi semua yang ada pada saya, semua yang bisa saya pegang, semua yang saya lihat, semua yang saya pakai adalah titipan Tuhan. Wow, di saat itu gak ada rasa marah loh Bapak, Ibu, Saudaraku. Gak ada rasa menyesal, gak ada rasa sayang itu mobil pintunya ditabrak sampai penyok banget. Kenapa? Ini semua titipan Tuhan. Saya sudah berusaha menjaga, tapi kalau ini bukan dari dalam saya, tapi dari luar kejadiannya saya ditabrak, saya tidak menyesal. Kenapa? Segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. So hari ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita memberi
marilah kita mengingat bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Dan belum cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku. Waktu kita akhirnya selesai proses pertanggungjawaban tabrakan tadi, kami kembali nunggu teman-teman untuk berangkat ke kunjungan anak-anak sekolah minggu. Dan selesai kunjungan, apa yang terjadi? Saya kembali ditabrak di depan TH. 2 kali berturut-turut Bapak Ibu Saudaraku, belum pernah saya alami. Dari belakang, kali ini ditutup. Apa yang terjadi? Karena tadi sudah pengalaman, sudah mendengar dan meresapkan ayat ini bahwa segala sesuatu kepunyaan Tuhan, mobil ini titipan Tuhan. Saya cuma turun, saya bilang gini, lain kali Bapak hati-hati ya. Orangnya sangat bersyukur sampai nunduk-nunduk, terima kasih Pak. Berulang-ulang kali dia katakan itu. Ini semua lega hati saya. Walaupun saya mengalami musibah, tapi saya tahu segala sesuatu kepunyaan Tuhan. Dan sekali lagi, sebelum kita memberikan persembahan yang Bapak Ibu dapat berikan dalam amplop yang ada di bangku yang coklat ini, yang nanti dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang, atau melalui transfer dengan men-scan QR code yang ada di depan ini. Ada rekening perpuluhan, persembahan, diakonia. Jadi sebelum kita memberi, ingatlah bahwa segala sesuatu kepunyaan Tuhan, termasuk diri kita, apalagi harta kita. Marilah kita memberikan yang terbaik. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kami, bahkan yang memiliki seluruh dunia ini, memiliki surga, memiliki bumi, bahkan diri kami pun adalah milik-Mu seutuhnya. Kalau saat ini Kau izinkan untuk memberi, untuk pekerjaan-Mu di CDC Bogor, untuk kegerakan-Mu, kami mau memberi dengan penuh sukacita ya Bapa. Biar persembahan kami ini menjadi benih yang ditabur di ladang yang subur, yang akan berkembang, yang akan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Amin. Kami undang Pastor Chris untuk menutup ibadah ini dan doa berkat. Silakan. Hari ini kita sungguh bersukacita dan kita bisa beribadah sampai waktu yang terakhir ini kita mendapat pesan firman Tuhan. Penguasaan diri dalam hidup kita. Penguasaan diri terus menerus, kita terus maju sehingga pertumbuhan dalam hal-hal yang rohani kita akan terus bertumbuh bersama-sama. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini pesan firman-Mu yang melengkapi kami. Biar kami minta kepada Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa menguasai diri kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, butuh arahan-Mu, butuh bimbingan-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang setiap waktu, setiap hari kami boleh mengalami kemenangan bersama Kristus Yesus. Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Terimalah hormat pujian dari kami bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah hidup kami pagi ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Untuk kami minta hidup kami terus diperbaharui. Dan kami percaya kami mau terima berkat dari Tuhan. Jemaat kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, diberkatilah keluargamu, hidup damai, rukun dan penuh dengan sukacita
satu kebahagiaan bersama keluarga dan anak-anak, suami istri semua dalam kehidupan, dalam berumah tangga mereka. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, apapun yang Tuhan beri berkat yang melimpah bagi kehidupanmu. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kita semua dan memberkati kita semua. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini.